Bab 48. Nasi goreng super simple. Setelah perdebatan di kamar, Rain mengajak Sean untuk sarapan. Pagi ini Rain memasak nasi goreng polos tanpa tambahan apapun dan telur ceplok. Makanan seadanya itu dihidangkannya di meja makan. Sean menatap makanan di depannya tanpa selera sama sekali. Tapi dia tak enak hati ingin menolak. Beda halnya dengan Rain. Dia terlihat antusias menyantap makanan di depannya. "Kamu gak bisa masak ya?" Rain otomatis berhenti mengunyah saat mendengar pernyataan Sean. Dengan susah payah, Rain berusaha menelan makanan yang ada di mulutnya. "Kenapa? Tidak enak ya?" "Bukan. Hanya saja, kenapa makanannya simpel sekali? Apa ini bisa dibilang nasi goreng? Kenapa bentuknya hanya seperti nasi yang digoreng dengan minyak? Gak ada warnanya, gak ada sosis atau sayur, atau apalah." Sean mengaduk-aduk nasi di depannya dengan tatapan aneh. Seakan-akan yang ada di hadapannya itu tidak layak disebut makanan. "Is, gak bersyukur banget jadi orang," batin Rain. "Bukannya aku gak bisa masak. Hanya saja gak ada yang bisa dimasak. Kulkas kamu kosong. Cuma ada telur saja. Gimana mau berwarna? Kecap, saus, atau bumbu apapun juga gak ada. Nasi gorengnya jadi gak aku bumbuin. Cuma aku goreng dengan mentega aja. Mau belanja di supermarket, di bawah juga masih belum buka." Sean ngeri mendengar penjelasan Rain. Nasi digoreng dengan mentega, tanpa bumbu apapun. Apa itu bisa disebut nasi goreng? Sean makin ilfil melihat nasi goreng itu. Dan Rain terlalu peka untuk melihat ekspresi Sean. "Kok diambil?" tanya Sean saat Rain mengambil nasi goreng yang ada di depannya. "Gak usah dimakan. Kalau gak mau, aku pesenin makanan online aja." "Gak perlu, aku makan ini aja." Sean mengambil kembali nasi goreng dari tangan Rain dan meletakkannya di meja. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Sean mulai memasukkan sesuap nasi ke dalam mulutnya. "Mungkin ini makanan paling tidak enak yang pernah aku makan seumur hidup," batin Sean sambil berusaha menelan makanannya. "Gak enak ya?" Rain bisa melihat ekspresi semacam itu di wajah Sean. "Lumayan, masih bisa dimakan kok," ucap Sean sambil menyeringai kecil. Padahal kalau boleh jujur, bukan lumayan rasanya, melainkan sangat tidak enak. Kemarin saat di rumahnya, dia cuma makan omelet telur plus oseng toge. Sekarang lebih parah lagi. Gak mungkin kan aku akan menderita terus kayak gini, batin Sean. Ryan ingin ketawa. Dia tahu kalau Sean terpaksa memakannya. Makanan itu memang tak enak. Dia sendiri juga tahu. Tapi daripada gak sarapan, mending makan seadanya. Tapi dia senang karena Sean mau memakannya. "Apa aku perlu mencari asisten rumah tangga? Kan kata kamu sudah ada. Birati cuma bersih-bersih aja. Itu pun 2 hari sekali. Dia gak pernah masak." "Gak usah, biar aku aja yang masak." Huk. Sean langsung tersedak mendengarnya. Dia tak sanggup kalau harus makan seperti ini terus setiap hari. Bukannya mengambilkan air, Ren malah tertawa melihat Sean yang tersedak mendengar dia mau memasak tiap hari. Orang tersedak, kok malah diketawain sih? Sean sebal melihat Ren menertawakannya. "Kok kayaknya kamu shock gitu mendengar aku mau masak tiap hari? Kamu ngeraguin kemampuanku ya?" "Bukannya meragukan, aku hanya tak mau kamu capek karena harus memasak tiap hari." Bohong Sean. Sejujurnya dia memang sangat meragukan kemampuan Ryan memasak. Astaga, suamiku ini care banget. Sampai-sampai gak mau istrinya kecapean karena masak. Aku senang sekali. Ryan tersenyum sambil memegang tangan Sean yang ada di atas meja. "Gak usah pegang-pegang." Sean buru-buru menarik tangannya. Entah kenapa, jantungnya berdegup kencang hanya karena Ryan tersenyum dan memegang tangannya. "Is, gitu aja ngegas. Aku cuma pengen godain kamu dikit aja.
biar nggak tegang makannya. Siapa tahu tiba-tiba nasi gorengnya jadi enak. Yang ada yang di bawah ikutan tegang kalau kamu kayak gitu. Ryan melotot mendengarnya. Apa mungkin hanya dipegang tangannya saja yang bawah ikut bereaksi? Kita belanja aja yuk buat ngisi kulkas. Ryan segera mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah, ayo. Sean cepat-cepat berdiri. Dia seperti mendapat angin segar. Setidaknya dia tak perlu menghabiskan nasi goreng super simple. Dan Mini merasa itu. Habisin dulu makanannya, nanti mubazir. Dengan lemas, Sean kembali mendudukkan pantatnya di kursi. Ryan kembali menahan tawa melihat ekspresi Sean yang terlihat menderita. Ryan sebenarnya tahu jika Sean terpaksa memakan nasi goreng itu. Tapi karena masih kesal dengan ulah Sean semalam, jadi anggap aja ini sebagai hukuman untuknya. Mobil mewah Sean berhenti di depan sebuah pasar tradisional. Dia melihat kanan kiri. Dia bahkan ragu untuk memarkirkan mobilnya di sini. Kamu yakin mau belanja di sini? Yakinlah. Di pasar lebih lengkap, lebih segar, dan yang paling bikin aku senang, lebih murah. Aku yang bayar. Gak usah mikirin harga. Kita belanja di supermarket aja ya. Membayangkan saja Sean sudah merasa jijik. Apalagi masuk. Di pikirannya pasar tradisional pasti kotor, bau, dan becek. Udah terlanjur sampai sini. Ya udah, aku masuk sendiri kalau gitu. Ryan membuka sabuk pengaman dan siap untuk turun. Ya udah, aku ikut, sahut Sean dengan muka sebal. Jaga mobil gue baik-baik, jangan sampai kegores, apalagi hilang. Pesan Sean pada petugas parkir dengan gaya songongnya. Cih, dasar orang kaya sombong. Gue doain, mobilnya hilang beneran. Gerutu tukang parkir sambil mengepalkan tangannya ke atas, seolah-olah mau memukul kepala Sean. Dia berani seperti itu karena Sean sudah berjalan membelakanginya. Sepatu mahal gue bisa kotor kalau dipakai di sini, Ren. Sean jalan sambil jinjit-jinjit, takut sepatunya kotor. Ya udah, kita beli sandal jepit aja. Sepatunya ditaruh di kresek. Yang bener aja, gak level gue pakai sandal jepit. Yang iya kalau yang pakai sandal jepit, malah kaki gue yang kotor. Tutur Sean sambil bergidik. Ryan hanya geleng-geleng melihat suaminya yang tingkat kesongongannya lebih melebihi rata-rata itu. Baru memasuki pasar, Sean sudah menjadi magnet tersendiri bagi para emak-emak yang terpesona akan ketampanannya. Ryan sampai risih karena tatapan mereka terlalu tertuju pada Sean. Ih, cakep banget. Itu sih bukan cakep, tapi kelewat cakep. Pengen saya jadikan mantu. Boleh gak kalau bapak yang di rumah saya tukar tambah sama dia? Bukannya cemburu, celetukan mak-mak itu membuat Ryan pengen ketawa terus. Dia tak menyangka kalau suaminya itu bakalan punya banyak fans di pasar. Ryan berhenti di sebuah lapak penjual sayur dan bumbu masak. Mengingat kulkas yang kosong serta tak ada bumbu apapun di apartemen, Ryan jadi belanja banyak sekali. Itu pacar apa suaminya, Neng? Cakep banget. Tanya ibu penjual sayur. Suami saya, Bu. Sean merasa senang saat Ryan menyebutnya suami sambil tersenyum. Gagal deh, mau saya jadikan mantu, sahut ibu yang berdiri di samping Ryan dengan raut kecewa. Mau saya kasih diskon gak? Tanya penjual sayur. Mau dong, Bu. Ryan sangat antusias mendengar kata diskon. Kalau gitu, suaminya suruh ngelus perut saya dong. Saya lagi hamil. Siapa tahu anak saya nanti ketularan cakep. Sean langsung melotot mendengarnya. Boleh, Bu, jawab Ryan tanpa bertanya dulu pada Sean. Sean menjawil dengan Ryan sambil geleng-geleng sebagai isyarat kalau dia tidak mau. Ogah banget dia ngelus perut ibu itu. Apaan sih, Ryan? Ogah tahu. Besek Sean di telinga Ryan. Cuma ngelus doang kok. Nanti saya diskon 10.000.
kata ibu itu sambil keluar dari lapaknya dan mendekati Sean. Buruan dong mas, saya tambah lagi. Saya tambah jadi 15.000 deh diskonnya. Ryan menyenggol lengan Sean sambil melotot agar Sean segera melakukan permintaan ibu itu. Buset, cuma buat uang 15.000, gue mesti ngelus-ngelus perut ibu ini. Mana bau bawang lagi orangnya, gerutu Sean dalam hati, sambil terpaksa mengelus perut ibu itu. Kamu ikutan ngelus juga, Neng? Kata orang, kalau ngelus perut ibu hamil bisa ketularan. Ketularan apa, Bu? Tanya Ryan sambil ikutan mengelus perut ibu Mil itu. Ketularan hamil? Ryan buru-buru melepaskan tangannya. Tapi Sean malah menarik tangan Ryan agar tetap menempel pada perut buncit itu. Saya doain semoga cepat-cepat nyusul dapat momongan, kata penjual sayur itu. Amin. Sean mengamini dengan suara lantang hingga membuat orang yang di sana ketawa. Semangat banget ngamininnya. Kayaknya udah pengen banget tuh. Bersambung.